Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi dengan channel saya, Wahyu Ani. Apa kabar kalian, teman-teman? Ya, lama aku nggak di depan kamera macam ini ya, karena aku tuh sakit. Tapi yang belum menemukan channel Wahyu Ani, jangan lupa like dan subscribe dan komentar gratis ya, teman-teman ya. Dan yang udah bergabung, aku ucapkan banyak terima kasih. Semoga kalian tetap sehat-sehat walafiat, teman-teman. Kali ini tuh aku mau bercerita tentang keadaan saya alhamdulillah. Tapi sekarang tuh saya tuh udah ini lagi pemulihan ya, teman-teman. Sebenarnya saya itu uh, sakit sakit karena musimnya Hongkong macam ini ya. Tadi ini aku usahakan untuk tampil cerah di depan kamera ya, sebab aku tuh hampir 2 minggu tuh mandi cuci muka teman-teman gitu aja. Dan hari ini tuh aku tuh udah agak mendingan ya, jadi aku dan ini masih sedikit batuk, dan aku harus tetap semangat 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 menyapa kalian ya, teman-teman ya. Gini, teman-teman ya, dulu kan aku pernah bikin konten ya, kita harus berhati-hati dengan corona itu, teman-teman ya. Nah, ternyata itu corona itu menyerang saya, teman-teman ya. Apa boleh buat, walaupun kita udah berusaha untuk berhati-hati, keluar pakai masker, disemprot pakai apa, tapi kalau Allah mengizinkan kita diberi sakit, kita apa boleh buat, teman-teman ya. Dan sekarang alhamdulillah dah pemulihan. Dan ini aku mau itu dengar itu nenek aku masih batuk-batuk ya, teman-teman. Ini aku di dapur, jadi aku tuh udah agak mending ya, lagi pemulihan ya. Kemarin itu tinggal batuknya saja, tapi di tes itu tetap garis ini ya, tetap garis 2, teman-teman ya. Jadi aku harus tetap diisolasi, sedangkan sekarang tuh aku diisolasi di rumah, isolasi mandiri, sebab nenekku juga sakit ya. Dan ini, teman-teman, aku mau cerita dengan alat ini. Sebenarnya aku dulu itu awalnya gejala-gejalanya itu aku kan suntik vaksin yang ketiga, dan itu gejala-gejalanya itu aku kira itu efek dari aku suntik aku yang ketiga, teman-teman ya. Badan pegel-pegel, meriang, pusing, mual-mual semua kan. Kemarin kan aku pernah bikin uh, apa konten efek dari vaksin itu, teman-teman. Ternyata efek dari vaksin itu yang aku jalani, yang menyerang aku itu, ternyata itu adalah gejala-gejala dari positif corona, yaitu Omikron ya, teman-teman ya. Dan aku dulu itu habis di saat uh, diserang dengan gejala-gejala efek dari suntik 3 itu tuh aku kira itu dari efek dari suntik vaksin yang ketiga itu, teman-teman. Ternyata itu aku tuh sebenarnya itu aku tuh badanku tuh udah nggak terasa enak ya. Terus badan itu pertama sakit kepala, yang kedua itu meriang, yang ketiga itu gorokan aku tuh sakit banget, yang keempat itu badanku pegel-pegel. Itu aku kira itu efek dari suntik vaksin yang ketiga, teman-teman. Dan aku dulu waktu belum tahu kalau aku tuh terserang covid, aku tuh lihat benda macam ini, teman-teman ya. Aku dikirimin barang macam ini, sebab tiap rumah kan dikirimi satu bungkus satu semacam ini. Aku tuh takut banget dengan alat macam ini, teman-teman. Sebenarnya aku tuh habis kena habis itu ya, habis suntik itu sama majikanku tuh suruh tes ini, tapi aku tuh nggak mau, sebab majikanku takut aku udah positif Omikron ya. Jadi aku tuh nggak mau. Jadi tuh aku kalau udah 3 hari itu nggak sembuh-sembuh ya, dari panas, pegel-pegel, batuk-batuk tuh nggak sembuh-sembuh. Akhirnya aku tuh disuruh dipaksa sama majikan untuk tes macam ini, teman-teman ya. Dan ini tuh majikanku tuh 2 itu kan, aku di sini satu rumah cuma sama nenek saja ya. Jadi majikanku telepon aku suruh tes ini dan dipantau, teman-teman. Yang satu itu telepon aku, yang majikanku yang ada di Amerika itu telepon aku lewat video call. Terus yang kedua itu mantau aku dari CCTV ya, teman-teman. Pokoknya aku dipaksa untuk tes ini ya, teman-teman ya. Aku tuh takut banget, pokoknya aku nggak mau, aku tuh takut gitu loh. Lah, pokoknya aku dipaksa untuk tes ini
sama majikanku telepon lewat video call, aku suruh tes dari korok-korok dari korok-korok apa tuh hidung itu teman-teman sampai selesai, terus hasil terus aku tetesin di alatnya itu, ternyata aku tuh positif. Dan itu tuh di saat tes itu sebenarnya suaraku tuh udah menghilang dan aku badanku tuh udah pegel-pegel, pokoknya aku udah lemes banget teman-teman. Akhirnya aku sama nenekku itu dites bareng-bareng ya. Kalau nggak dipantau macam itu aku takutnya berbohong ya, sebab dari awal tuh aku suruh tes itu nggak mau ya teman-teman ya. Jadi terpaksa majikanku yang satu, majikannya dekat rumah sini mantau lewat CCTV, yang satunya video call. Jadi ya apa boleh buat, ternyata aku sama nenek itu garis dua. Jadi ya mulai di situ selama 3 hari itu aku tuh nggak boleh masak, nggak boleh bersih bersih ya teman-teman. Jadi aku dipantau terus, dan belanja dikasih makan itu cuma digantungin di depan pintu teman-teman. Jadi makan aku, obat aku itu digantungin, disiapin sama majikan, tapi di depan pintu gitu aja teman-teman ya. Dan dikasih obat juga ditaruh di depan pintu. Kalau udah ditaruh di depan pintu baru telepon, Cece kamu keluar ambil gitu. Habis itu ditutup lagi teman-teman. Pokoknya sangat menyedihkan sekali. Dan yang aku rasakan ya seumur hidup aku ini ya, kalau batuk pilek tuh aku tuh masih bisa kerja, tapi kali ini ya semenjak aku positif garis 2 itu aku tuh nggak bisa kerja sama sekali. Aku tuh 2 hari itu nggak bisa kerja teman-teman, sebab aku apa ya, gorokan tuh sakit, meriang, terus kalau batuk itu dada itu kayak ditusuk-tusuk jarum, itu pokoknya sakit banget teman-teman. Jadi aku udah sakit terus jaga nenek juga sakit gitu loh. Jadi itu aku harus istirahat total. Jadi selama 2 hari itu aku tuh nggak kerja teman-teman ya. Pokoknya tuh makan dikirim sama majikan, mau minum obat juga disediain sama majikan, mau masak apa katanya, Cece kamu mau masak apa aku beliin gitu ya. Kemarin itu ada temen suruh beliin degan, tapi alhamdulillah aku telepon majikan juga sanggup untuk membeli degan ya teman-teman ya. Mulai di situ aku tuh agak enteng, terus suaraku tuh juga agak enteng ya teman-teman, alhamdulillah. Tapi sekarang itu nenekku masih batuk-batuk, dan kemarin tuh aku tes juga masih ada batuk, dan masih masih garis 2 ya, mungkin pemulihan. Tapi badanku sekarang udah enakan ya, udah nggak pusing, gorokan udah normal kembali, makan tuh udah ada rasanya gitu teman-teman ya. Doakan semoga aku sama nenek cepat sembuh ya teman-teman ya, dan bisa beraktivitas lagi dan menyapa kalian lagi. Itu aja teman-teman ya. Jadi kita tuh kalau udah nasib kita itu digariskan 2, berarti kita harus diisolasi, harus jaga kesehatan teman-teman ya. Padahal sebelumnya aku udah gembar-gembor kita harus hati-hati, ternyata penyakit yang aku takutin itu tuh menyerang aku sama nenek aku. Aku tuh sama nenek tuh ketakutan banget, sebab lihat TV itu kalau sakit, kalau dibawa ke rumah sakit tuh nggak ada tempat gitu loh. Waktu itu majikanku juga kebingungan, seandainya yang sakit itu salah satu, berarti aku harus dirujuk ke rumah sakit. Lah kebetulan tuh aku sama nenek itu sakit, dua-duanya sakit, jadi ya diisolasi di rumah saja gitu teman-teman. Nah, alhamdulillah sekarang tuh udah agak mending dan suaraku udah ada, tapi aku nggak mau ngomong, nggak mau bicara terlalu banyak, sebab takutnya suaraku ini nggak sembuh-sembuh. Tapi alhamdulillah sekarang udah ada suara. Jangan lupa like dan subscribe. Makasih teman-teman udah menyimak video saya. Selalu hati-hati, love you.